Kembali ke sejarah dunia, mengapa kaum Yahudi itu ditarget dengan banyak penolakan, banyak ketidaksukaan terhadap Yahudi hingga menjadi gerakan yang mendunia dalam sejarah lama dunia. Gerakan itu diberi nama antisemit atau anti-Yahudi. Namun pada akhirnya dalam 100 tahun terakhir, kaum Yahudi berhasil membalik keadaan dan mulailah kaum Yahudi ini menguasai dunia dan berkuasa dengan adanya Amerika serta sekutu barat di belakangnya. Kita harus memahami cara dunia ini berjalan agar kita tidak salah melangkah ke depannya. Kita mundur sebentar ke masa kerajaan Romawi, dan ini sebelum Christianity ada. Bangsa Romawi adalah kaum pagan, kaum penyembah banyak dewa. Sementara kaum Yahudi menyembah hanya satu Tuhan atau dikenal dengan istilah monoteistik. Hal inilah awal ketidaksukaan Romawi terhadap Yahudi. Orang Romawi tidak boleh menikah dengan Yahudi, tidak boleh berkoneksi dengan Yahudi. Mereka memonitor hari Sabat sebagai hari yang aneh. Bahkan ketika pria muda kaum Yahudi bersunat, bagi Romawi ini adalah hal yang sangat tidak disukai. Oh ya, sebagai pelajaran, kalau kita tidak mengerti sesuatu, kita belajar. Kalau tidak paham, kita mencari tahu. Namun itu kan sekarang. Zaman dulu, kalau Anda tidak setuju atau berbeda, ataupun tidak paham, apa yang dilakukan? Mereka diberangus, mereka dibantai saja. Dan itulah yang terjadi dengan kaum Yahudi diperlakukan oleh Romawi. Sejak saat itulah membentuk karakter Yahudi yang selalu bersama atau stick together. Masa itu semakin parah ketika setelah masa Yesus disalib, di mana kita tahu siapa yang menyalib Yesus. Ya benar, Romawi. Yesus disalib kira-kira di tahun 33 Masehi, dan di tahun 70 Masehi Romawi menghancurkan Temple of Yerusalem, sebuah tempat suci kaum Yahudi dan kaum Kristen. Keduanya saling menyalahkan sebagai penyebab serangan Romawi ke Temple of Yerusalem tersebut. Gereja Kristen bahkan menuduh Yahudilah yang menyebabkan Yesus disalib. Cerita inilah yang menjadi salah satu cerita bersejarah persaingan dua agama, Kristen dan Yahudi. Gereja berperan besar dalam antisemit, anti-Yahudi dalam doktrin gereja masa itu, sehingga doktrin menyatakan bahwa kaum Yahudi seharusnya tidak layak ada lagi di muka bumi ini. Bahkan salah satu doktrinnya mengatakan kembalinya nanti Yesus ke bumi adalah memusnahkan kaum Yahudi. Sejak zaman Romawi tersebut, kaum Yahudi sudah keluar dari tanah Palestina ke seluruh penjuru dunia. Mereka lebih baik ngabur juga karena alasan lain. Mereka memang diusir. Terus mereka bukan hanya fisiknya, namun antisemit, kebencian terhadap mereka pun di mana-mana, ikut kemana-mana. Mereka di mana-mana, mereka ditolak. Kemudian di tahun 312 Romawi dipegang oleh Raja Kristen Konstantin. Kemudian seluruh Romawi menjadi Kristen. Gereja semakin punya kekuatan. Gereja bisa mempengaruhi raja sehingga aturan baru dibuat. Salah satunya adalah bahwa mereka Yahudi harus memakai tanda pengenal atau marker yang mengatakan mereka itu Yahudi. Bintang David misalnya tandanya, juga badge warna kuning, juga topi model tinggi yang diberi nama Huden Hat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan kaum Kristen Romawi agar menjauh dari mereka. Ingat, ini semua adalah masalah agama karena Yahudi tidak menerima Christianity, tidak menerima agama Kristen. Kebencian terhadap Yahudi ini terus-menerus dipropagandakan bahkan pada pandemi Black Plague atau dikenal juga dengan Black Death di sekitar abad ke-14 yang membunuh sepertiga populasi Eropa. Pandemi virus tersebut dituduhkan kepada Yahudi sebagai penyebab turunnya azab tersebut. Kaum Yahudi dalam era pandemi Black Death dibilang yang meracuni banyak sumur di Eropa. Kemudian ada lagi citra Yahudi yang paling tidak disukai. Mereka adalah rentenir, tukang minjemin uang dengan bunga tinggi. Dunia keuangan pinjam dengan dibungakan inilah yang membuat Yahudi menumpuk harta tanpa kerja, hanya memainkan uang. Yang mana membungakan uang menjadi rentenir adalah sangat bertentangan dengan doktrin agama Samawi, dan itulah kekuatan kaum Yahudi sejak dulu. Ketidaksukaan pada Yahudi menjadi karena hal itu juga, di mana dalam sebuah drama misalnya ya karya William Shakespeare ada yang berjudul The Merchant of Venice atau Pedagang Venesia. Ada sebuah karakter antagonis, seorang Jewish lender atau rentenir Yahudi bernama Shylock yang meminjamkan uang kepada seorang tokoh Kristen dalam drama tersebut. Ujung dari ceritanya, peran yang sangat dibenci itu, si Shylock akhirnya jadi penganut Kristen. Kita mulai menangkap tentang sejarah panjang kebencian terhadap Yahudi tentunya. Mulai dari pengkhianatan yang membuat Yesus disalib, penyebar virus, sampai ke rentenir pembunga uang. Gerakan ketidaksukaan terhadap Yahudi di Eropa di abad pertengahan itu bisa tercatat dalam sejarah, yaitu di tahun 1290-an Yahudi dibuang atau diekspel dari Inggris. Di
tahun 1306 Yahudi dilarang di Prancis. Di tahun 1348 Yahudi diusir dari Switzerland. Dan di tahun 1394 diusir dari Jerman. Bahkan semua penganut Yahudi itu diusir. Antisemit itu menuduhkan apa saja kepada Yahudi. Misalnya Kristen itu nggak kaya karena Yahudi. Anak-anak Kristen itu nggak kaya karena Yahudi. Penyakit datang karena Yahudi yang nggak bawa berkah. Jadi semua masalah Eropa di abad pertengahan semua karena Yahudi. Dan itu pemahaman yang terus bergenerasi. Perubahan perlahan terjadi sekitar tahun 1700-an di mana revolusi industri dan kemerdekaan berpikir atau freedom of thinking meluas. Di banyak negara Eropa perlahan mulai menerima kaum Yahudi. Walaupun dapat kewarganegaraan di sebuah negara, namun hak Yahudi tetap di bawah warga negara lain, tetap menjadi second class citizen. Dapat disimpulkan antisemit adalah masalah agama antara Christianity dan Judaism di abad pertengahan di Eropa. Lalu di tahun 1859 ada sebuah buku karya Charles Darwin tentang The Origin of Species atau Muasal Manusia, buku tentang evolusi makhluk hidup, buku yang membahas survival of the fittest. Siapa yang fit, mereka lah yang survive. Ada sebuah pelintiran dari teori Darwin itu adalah tentang makhluk yang fit, yang superior, dan Yahudi, ras Yahudi adalah bukan makhluk yang fit untuk survive. Dunia akan lebih baik tanpa makhluk yang namanya kaum Yahudi ini, dan hal ini bermula dari seorang jurnalis yang membuat tulisan dan menjadi dogma bahwa Yahudi bukan hanya agama namun ras manusia yang harus tidak ada di muka bumi ini. Jurnalis Jerman itu bernama Wilhelm Marr yang mempopulerkan antisemit di tahun 1881. Teori Wilhelm inilah yang dipakai oleh Hitler untuk membantai 6 juta kaum Yahudi. Juga dalam revolusi di Rusia, puluhan ribu dibantai kaum Yahudi. Di Ukraina, juga di Polandia dan di Belarus. Hitler mengatakan kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama karena Yahudi, dan Hitler ingin mempurifikasi Jerman, yaitu bangsa Arya, dengan menghapus Yahudi. Sampai sekarang antisemit anti-Yahudi dianut oleh far right atau gerakan kanan di negara Eropa, di mana setiap Israel bergerak saat ini, mereka melawan. Gerakan kanan ini walaupun bukan muslim, namun mereka sangat anti-Yahudi. Dengan adanya informasi ini setidaknya kita mengerti apa yang Yahudi rasakan selama ribuan tahun. Namun itu bukan berarti kita mentolerir apa yang Zionis lakukan di Palestina. Apa yang dilakukan Zionis di Palestina memang perampokan, memang penjajahan, memang penjahat perang dengan membunuh warga yang selama ribuan tahun dari nenek moyangnya tidak pernah meninggalkan Palestina, lalu diambil dengan doktrin ribuan tahun yang Yahudi anut. Itu sebuah kejahatan kemanusiaan dan itu kebohongan sejarah. Kita harus membela Palestina, hak hidupnya, dengan menyadari mengapa semua ini terjadi. Sepertinya dunia ini tidak perlu lagi ada Amerika, ada Israel atau Eropa sekutunya Amerika. Dunia sudah perlu Indonesia. Bagaimana kontribusinya Indonesia? Sudah tahu semua ini kan mengapa terjadi? Mana solusinya? Peace. Ketika seorang komikus atau pelawak terkenal Mesir mengumpamakan apa itu Israel, asli saya tertawa terpingkal-pingkal. Coba tonton sebentar cuplikannya. Dealing with Israel is so difficult. It's like being in a relationship with a narcissistic psychopath. He fucks you up and then he makes you think it's your fault. Berhubungan dengan Israel itu sangat sulit, seperti berhubungan dengan seorang narsistik psikopat. Dia yang bikin masalah, kemudian dia membuat kamu berpikir bahwa kamu yang bersalah. Atau dalam kalimatnya, he fuck you up and he make you think it is your fault. Mungkin sedikit orang yang terbahak seperti saya, namun ada baiknya saya menjelaskan apa itu narsistik psikopat yang dimaksud olehnya. Ada sebuah penyakit kejiwaan yang bernama NPD, Narcissistic Personality Disorder. Penderitanya ada jutaan dalam kehidupan kita saat ini. Kalau dilihat sekilas, dia tidak ada berbeda dengan manusia kebanyakan. Sama sekali sama. Hanya memiliki sesuatu perbedaan yang sangat dia craving atau keinginan yang kuat atas sesuatu. Apa itu? Yang sangat dipentingkan oleh mereka yaitu perhatian. Secara kejiwaan, diri mereka itu insecure, gelisah terus. Dan kalau Anda berteman dengan mereka, tidak akan lama. Ada saja masalah konflik tercipta dengan mereka. Sering berhubungan dengan mereka yang NPD ini akan sangat aneh karena everything is about me. Semuanya adalah tentang dirinya. Perhatikan pilihan kalimatnya yang sering dia ucapkan. Gua tuh, kalau gua nih ya, atau biasanya kalau di keluarga gua tuh, atau kalimat harusnya tuh begini. Gua tuh capek berhubungan dengan narsisistik ini dalam jangka panjang, apalagi dalam hubungan dekat seperti pacaran atau pasangan suami istri. Mereka sangat insecure.
Mereka bukan cemburuan, mereka sangat posesif, namun keposesifannya menekan, alias yang diposesifin, yang dimarahin. Oh iya, mereka cirinya gampang marah dan gampang tersinggung. Apalagi kalau bicara harga diri atau menyentuh harga diri mereka. Langsung marah, pundung, bete, berubah mood, bicaranya menyinggung atau menyindir. Tak lama setelah radar moodnya berubah jadi pemarah atau bete. Sangat moody, sangat temperamen. Mereka sangat peduli atau sangat mikirin dengan apa kata orang. Kalimat nanti orang ngomong apa ke kita itu selalu diucapkan. Narsisistik, kalau sukses dia akan menjadi seorang narsisistik grandios, megaloman. Apa-apa yang dibuatnya itu grandios, besar, mewah, dan memastikan semua orang harus tahu bahwa itu dia yang membuat atau dia yang punya. Kalau perlu seluruh dunia harus tahu. Kalau narsisistik pecundang, dia akan menjadi toksit karena mereka memerlukan supplier atau orang yang mendukung diri mereka untuk eksis. Supplier itu biasanya pasangannya. Karena itu dia atau mereka akan menggunakan charm mereka untuk menaklukkan orang kaya, orang sukses atau orang yang lebih pintar, yang berhati lunak, yang soft heart, yang mudah kasihan. Supplier itu dituntut untuk memberikan perhatian kepada dirinya. Kalau tidak memberikan, Anda akan dimarahin. Atau kalau Anda dimarahin, ya persis seperti apa yang Israel lakukan. Yang Israel lakukan adalah dia yang berbuat salah, tapi dia membuat Anda berpikir Andalah yang bersalah. Dalam bahasa psikologinya, perilaku itu adalah gaslighting. Israel itu melakukan gaslighting untuk membuat Anda selalu merasa bersalah, membuat Anda selalu berpikir bahwa Andalah yang salah, membuat Anda selalu meminta maaf kepadanya, membuat Anda menyelesaikan masalahnya. Narsisistik psikopat itu tidak pernah merasa bersalah, mereka selalu benar, tidak pernah minta maaf. Coba kita detailkan lagi cirinya. Siapa tahu Anda ada dalam masalah yang berhubungan dengan kaum yang sangat kuat asumsinya itu. Bicara atau argumennya selalu dengan opini dan pendapatnya yang bukan berdasarkan fakta, namun berdasarkan asumsi dan memberi label berciri. Banyak orang tuh nggak kayak lu. Dia bersembunyi dengan klaim dalam tanda petik banyak orang. Padahal kalau ditanya orang itu siapa, mereka nggak bisa jelaskan. Kalau bercerita demi menimbulkan simpati pada mereka yang soft heart, yang akan menjadi mangsanya, mereka bercerita bahwa mereka adalah korban. Mereka selalu playing victim, itu cirinya. Mereka tidak pernah bisa memuji, selalu mengkritik, dan kritikannya selalu membandingkan dengan dirinya yang lebih hebat. Jadi coba perhatikan, kalau pasangan kalian tidak pernah memuji, selalu meminta perhatian, selalu minta dilayani, tidak pernah minta maaf, selalu merasa benar, membuat Anda selalu merasa bersalah, selalu dimarahi, dibetein, dijutekin, sementara dia selalu bercerita tentang temannya yang sukses, selalu mepet orang yang sukses, dan kalau bicara mengklaim kalau hubungan dengan orang sukses itu mereka dekat, sangat peduli penampilan, bahkan penampilan di sosmed, sangat iri dan gelisah melihat teman lain sukses, sangat mementingkan kata orang dan perhatian publik, sangat ingin dihormati dan tersinggung jika merasa tidak dihormati atau tidak dilayani. Coba Anda review hubungan kalian. Sekali lagi, coba review siapa dalam hidupnya yang sedang berhubungan dengan kaum NPD ini, sebagai pacar, sebagai suami istri, atau bahkan orang tua Anda seperti itu, yaitu kaum yang mementingkan apa yang ada di sosmed orang lain yang terlihat sukses, kaum yang sosmed IG-nya glamor, disetel terlihat sukses, sangat mementingkan penampilan, mudah tersinggung dan selalu meminta perhatian dengan menekan, dan sangat materialistik juga memandang orang dari jabatan dan dari hartanya. Siapa yang dalam hubungan seperti itu, ya mirip hidupnya berhubungan dengan Israel. Wassalam. Peace.